Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah. Di setiap ibadah itu ya, rukunnya adalah niat. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Haja Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. 102,6 FM, saturasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Udara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan Air Menila Mapanyabungan. Siang Madinah siang. Sahabat Start FM kembali hadir di hari Jumat edisi hari ini. Oasis obrolan seputar Islam bersama Umi Ustazah Isnaini yang sudah hadir di studio hari ini. Dan kita bakal ngobrol seputar memelihara ikhlas dalam menjalani kehidupan ya Umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sampai detik ini kita nikmat sehat walafiat ya. Alhamdulillah ya. Ica juga sehat, saya juga ya, Ilham juga sehat, semua sehat, alhamdulillah. Terima kasih Allah, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat lebih dari ini ya, kita harapkan, karena ketika kita selalu mensyukuri nikmat Allah maka Allah akan tambahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku insyaallah Allah tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat ya, nikmat begitu banyak ya sebenarnya nikmat Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita mampu mensyukuri dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Afala akuna abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, kata Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah kenapa Rasulullah banyak ya ibadahnya gitu ya. Alhamdulillah, salawat beriring salam pada baginda Rasul Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumil akhirah. Amin ya amin insyaallah. Tadi sudah disampaikan oleh Ica tentang tema kita ya, ikhlas, dan memang dalam surah Al-Bayyinah Allah sudah sebutkan wa ma umiru, kata Allah bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus itu adalah agama yang manusia yang senantiasa yang diperintahkan Allah untuk melaksanakan ibadah dengan tujuan liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah pada Allah dengan ikhlas. Ya, itu garisannya. Karena indikator Allah menerima ibadah kita salah satunya adalah niatnya karena Allah. Ya, selain sesuai dengan syariat atau sesuai dengan ajaran Rasul. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak ada ibadah, tidak diterima ibadah kalau bukan karena Allah, dan tidak diterima ibadah kalau ibadah itu tidak ada di syariat Islam. Itu indikator atau syarat dari diterimanya amal kita. Ibadah kita ya. Di zaman Rasulullah SAW saat itu ketika ada seseorang yang ingin berperang ya, yang akhirnya dia berperang, ikut berjihad bersama Rasulullah berperang, tiba-tiba saat itu beliau meninggal ya, dia berperang berjihad di jalan Allah, tiba-tiba meninggal, terbunuh. Kata Rasulullah dia masuk neraka. Ya subhanallah, ini menandakan, kata Rasul, kenapa Rasul tahu bahwa niatnya bukan karena Allah tapi karena di agar disebut dengan hero pejuang pahlawan gitu ya, sehingga tidak diterima amalnya bukan karena Allah. Nah ini hati-hati ketika kita juga
ingin melaksanakan ibadah, ya, karena memang manusia itu diciptakan untuk beribadah, gitu ya. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah beribadah sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, tujuannya adalah untuk beribadah pada Allah. Nah, ketika beribadah ini, ya, agar ibadah kita diterima oleh Allah harus ada ikhlas. Makanya di setiap ibadah itu, ya, rukunnya adalah niat. Yang pertama pasti niat. Sholat niat pertama, puasa niat, zakat niat, haji niat. Nah itu kenapa? Karena niat ini adalah rukun. Ya, sehingga kalau kita tidak berniat karena Allah, maka tidak akan diterima. Merusak rukun berarti tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Banyak sebenarnya kalau kita melihat benar-benar bagaimana Allah mengharapkan kita itu melaksanakan ibadah itu betul-betul karena Allah, gitu ya. Dan kaitannya dengan kehidupan, gitu ya. Itu akan memberikan pengaruh yang positif bagi kita, gitu ya. Jadi niat itu membuat hidup kita positif, gitu. Kenapa? Karena ketika kita karena Allah, maka hasilnya baik. Ya, walaupun proses yang dilihat oleh Allah, ya, maka hasil dari niat ikhlas itu baik. Ya, ada cerita juga, ya, ini seorang yang bekerja di properti, dan dia adalah memborong, ya, apa namanya, ya, dalam properti itu di sebuah perusahaan properti. Ketika dia ingin pensiun, ibaratnya sudah umurnya untuk istirahat, ya, saat itulah pimpinan perusahaan memerintahkan kepada beliau ini untuk membuat sebuah rumah, gitu ya. Ya, ini apa ya? Realita dari keikhlasan itu ya. Nah, akhirnya dia berpikir, saya kan udah mau pensiun, ya, dan tentunya, ya, pimpinan perusahaan udah tahu saya mau pensiun. Bahkan dia tidak akan kalau saya pun membuat, ya, rumah ini dengan secepat kilat dan tidak ada ini, pasti tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Maka dia ketika saya pensiun, ya udah selesai, gitu ya. Akhirnya dia membuat asal-asalan, gitu ya, tidak cepat, ya. Kemudian padahal sudah diberikan bahan, ya, dana untuk itu yang dananya tidak sedikit, gitu ya. Dia pergunakan hanya sedikit saja dananya, yang penting dia selesainya cepat, gitu ya. Dia hanya membuat rumah kecil, kemudian hasilnya modalnya tidak banyak dan selesainya cepat. Dan saat itu memang, ya, otomatis ini kan bukti dari ketidakikhlasan itu, gitu. Dia tidak benar-benar maksimal, nggak benar totalitas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan, sehingga pada akhirnya sebenarnya, ya, rumah itu untuk dia, gitu. Akhirnya kan sayang, gitu ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam Allah memberikan memerintahkan atau mewajibkan kita atau melaksanakan perbuatan ibadah untuk kita, dia bukan untuk Allah semata. Ya, nggak ada gunanya sebenarnya ketika kita ibadah, ya, jungkir balik misalnya, nggak ada. Allah tidak diuntungkan dengan ibadah kita itu. Sebenarnya yang lebih diuntungkan dengan ibadah kita itu adalah kita sendiri. Sejauh mana kita maksimal melaksanakan ibadah itu untuk kita sendiri, gitu ya. Setiap amal itu Allah perintahkan adalah untuk manfaat atau untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk Allah semata. Nah, ini kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang kalau bisa kita sebutkan tukang lah, gitu ya kan.
ketika diperintahkan oleh pimpinan perusahaannya untuk membuat sebuah rumah, kemudian pada akhirnya kuncinya untuk dia sendiri, kan akhirnya penyesalan, penyesalan terjadi. Begitu juga dengan kita, ketika kita melaksanakan ibadah bukan karena Allah, ya, akhirnya pada akhirnya ibadahnya itu pun tidak ada manfaatnya buat kita, hanya sebatas capeknya saja gitu, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Contoh sholat gitu ya, kita niat ya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita niat oke, rukun sudah kita lakukan ya, niat ya, kemudian rukun-rukun yang lain sudah kita, tapi hanya asal-asalan ya, kesungguhannya pun tidak ada gitu, sehingga hasilnya itu tidak ada pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya penting keikhlasan itu dalam kehidupan kita, sehingga setiap ibadah itu berpengaruh. Misalnya sholat, apa pengaruh sholat gitu ya, puasa, apa pengaruh puasa, zakat, apa pengaruh zakat untuk diri kita sendiri sebenarnya. Contoh sholat ya, ketika kita niat karena Allah ya, misalnya kalau kita pakai usul-usuli, sengaja aku sholat ini ya karenamu ya Allah, sampai awal sampai akhir gitu ya, yang penentunya adalah akhir, wal akhiratu khairul laka minal ula ya, penentunya di akhir. Nah, ketika kita menyelesaikan sholat itu, kalau kita benar-benar khusyuk, kita benar-benar ikhlas karena Allah ya, ikhlas itu ditandai dengan kekhusyuan. Kalau kita hanya sebatas mengejar rukun dan kewajibannya saja ya, maka kita tidak dapat makna daripada sholat itu, makna gerakannya ya, makna bacaannya ya, makna kekhusyuannya itu luar biasa. Ketika kita selesai sholat ya, kita akan mendapatkan makna yang luar biasa. Makanya di sebuah ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, kita akan, ketika kita benar dalam sholat, maka hidup kita pun akan benar gitu ya. Ya, ini memang luar biasa. Nah, ketika kita betul-betul khusyuk dalam sholat kita ya, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa yang luar biasa, kesehatan tubuh yang luar biasa. Kenapa? Ruku, sujud, ya, gerakan-gerakan salat tidak, ya. Dan itu merupakan ketika kita benar-benar melakukannya dengan baik, sempurna, gitu ya, dengan sempurna, itu menjadi gerakan yang luar biasa untuk kita, untuk tubuh kita. Ya. Makanya Rasulullah ketika di perang Khandak, Khandak itu adalah perang bersama Bilal, bersama Salman Al-Farisi, bersama para sahabat yang lain, itu mengorek parit, parit yang besar jauh gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah dan para sahabat capek, gitu ya, sangat capek, maka kata Rasul kepada Bilal, ya Bilal, rahana bis shalah, istirahatkan kami dengan salat. Gitu ya. Artinya gerakan sholat itu akan mengistirahatkan jiwa kita dan tubuh kita. Nah, itu luar biasa. Makanya Rasulullah sebutkan rahana bisalah, istirahatkan kami dengan sholat. Karena makna sholat itu luar biasa. Bukan hanya ketenangan jiwa gitu ya, kesegaran jasmani kita akan dapatkan dari sholat itu. Itulah manfaatnya. Nah, kalau kita tidak melaksanakan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, kita tidak akan dapatkan. Sehingga sholat itu hanya sebatas melaksanakan kewajiban saja, bukan merupakan sebuah kebutuhan. Padahal ketika kita menjadikan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, gitu ya, itu akan membutuhi jiwa dan jasmani kita, gitu ya. Fisik dan psikis kita akan terpenuhi, akan menjadi kesehatan mental, jasmani dan mental. Itu tuh adalah hal yang paling berharga dalam diri kita. Itu kita akan dapatkan dari keikhlasan itu. Begitu juga dengan puasa ya. Makanya Rasulullah sebutkan sumu tasihu. Ya, sumu tasihu. Puasalah kalian karena dengan puasa itu kita sehat. Nah, itu ya. Sumu tasihu. Puasa itu akan menyehatkan kita. Jadi ketika kita benar-benar ya beribadah itu karena Allah semata-mata ikhlas, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa.
Iya. Ya, apalagi zakat ya. Zakat itu kan tujuannya membersihkan hati kita dan membersihkan hak orang lain dari Iya, yang harta ada di kita. harta kita. Membersihkan harta dan membersihkan hati kita dari sifat ya Sombong sifat mungkin ya. pelit gitu ya. Nah ini sehingga makna dari zakat itu ya kita tidak tidak menahan. Ya, menahan sedekah, menahan zakat. Karena kalau kita menahan, maka Rasulullah sebutkan ketika seseorang menahan sedekah, ketika seseorang menahan zakatnya, Allah akan tahan rizkinya. Iya. Alhamdulillah. Nah ini, begitu juga yang lebih daripada itu haji. Iya. Ya, haji itu bukan hanya waktu kita korbankan gitu ya, jihad ya. Waktu kita ini kan kesehatan kita, fisik kita, ya materi, ya finansial, ya dan tentunya gitu ya, bukan hanya ibadah fisik gitu ya. Haji itu ibadah fisik, ibadah psikis ya. Kemudian fasilitas juga gitu. Finansial kita juga benar-benar berkorban. Iya, gitu. untuk beribadah itu. Untuk ibadah. Sehingga ketika kita mendapat haji yang mabrur ya, maka surga pahalanya gitu ya. Balasannya itu surga. Dan di sini kita melihat kalau ketika haji itu terlalu banyak cobaannya. Ya, cobaan untuk tawaf itu ada lagi cobaan untuk sa'i ya, itu banyak cobaannya sehingga haji itu penutup dari ibadah-ibadah yang lain gitu. Kenapa? Karena maksimal ya seluruh yang kita korbankan itu ada dalam haji. Gitu. Kalau sholat gitu ya, kita tidak membutuhkan begitu banyak uang kan? Iya, betul. Tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan banyak waktu. Begitu juga dengan puasa, taruhlah waktu dan tenaga kita terkuras juga, tapi tidak semaksimalnya haji. Oh gitu ya. Jadi dari sholat sampai haji ya, rukun Islam itu ya, 4 rukun Islam itu. Nah kalau kita benar-benar melaksanakannya dengan keikhlasan semata-mata, mukhlisina lahuddin, ikhlas karena Allah ya, maka kita akan dapat gapai kesempurnaan Islam dalam diri kita. Ya, kesempurnaan Islam itu bukan hanya manfaat dari ibadah-ibadah itu saja gitu ya, tapi manfaat luar biasa bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Ya, untuk orang lain, contohnya zakat dan haji juga termasuk juga untuk orang lain. Nah ini kalau kita melihat kenapa harus ada ikhlas dalam ibadah-ibadah kita itu, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sehingga pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari kita itu menjadi hal yang paling utama dalam ibadah. Makanya disebut ikhlas itu di niat nomor 1, rukun nomor 1. Dan kalau kita melihat bukan hanya dalam ibadah gitu ya, maka kalau kita benar-benar ikhlas karena Allah, kita pasti diuji. Ya, setiap kita meniatkan ibadah itu, kita akan diuji. Ya, contoh kita jalan tadi ke sini gitu ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ya, kita bertawakal sama Allah, dan tujuan saya ke sini adalah untuk syiar Islam. Contoh gitu ya. Syiar Islam. Nah, di suatu ketika pasti ada godaan yang lain. Ya, yang membuat kita goyah, yang membuat kita niat kita makna dari niat kita itu terkurangi. Ya, ada sesuatu yang menghalangi kita untuk ikhlas karena Allah. Gitu. Jadi setiap ketika kita berniat dengan kebaikan itu pasti ada cobaannya. Gitu ya. Setiap kita berniat kebaikan pasti ada cobaannya. Nah, dan tentunya gitu ya, walaupun seperti itu, kita harus tetap berusaha untuk itu. Makanya memang ya
ada yang mengatakan ikhlas itu bukan mudah untuk diucap gitu ya, tapi ketika dilaksanakan sulit gitu ya. Bukan berarti bahwa ketika kita mau berniat ikhlas susah kita tinggalkan, tidak gitu ya. Tapi kita tetap berjuang untuk melaksanakan perbuatan itu dan tetap berjuang agar niat itu semata-mata karena Allah. Ya, kalau kita melihat juga dan itu akan membantu gitu ya. Kalaupun memang kita tidak rasakan manfaatnya, ya, tapi Allah akan balas ya ibadah kita itu dengan ibadah dengan kemudahan hidup kita sebenarnya. Ya, kalau kita merasakan gitu ya, kalau kita misalnya benar-benar mencurahkan waktu kita, mencurahkan tenaga kita untuk jalan Allah, ya saya fisabilillah itu tadi kan, maka di samping kita merasakan ketenangan, kita juga akan mendapatkan balasan yang kita tidak duga-duga. Iya. Gitu ya. Contoh bisa saja kita Allah beri kemudahan di urusan yang lain gitu ya. Bisa saja Allah selamatkan jiwa kita dari sesuatu yang mungkin sesuatu yang mungkin akan mencelakai atau merusak diri kita. Itu Allah bisa menunda ya. Disebabkan karena keikhlasan kita sama Allah gitu. Contoh mungkin kita rasakan ya, kalau misalnya ketika kita melaksanakan itu karena Allah ya, pasti ada kemudahan-kemudahan yang lain yang kita rasakan ya. Saya itu benar-benar rasakan di setiap ada urusan-urusan gitu ya. Kita akan dimudahkan dengan orang-orang yang kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah yang kenal dengan kita gitu betul. Ya. Misal di rumah sakit, misal di kantor, ini gitu, artinya kita akan dibantu dapat kemudahan itu, karena apa? Bukan karena yang lain, tapi Allah melihat usaha kita karena Allah gitu ya. Bukan karena kamu ini kan ini gitu ya, bukan karena itu, tapi tentunya kita yakin bahwa inilah balasan Allah. Ya, balasan keikhlasan dari Allah. Ya, ketika kita benar-benar melaksanakan itu, ya, berjuang karena Allah itu sendiri. Dan ini mungkin kita pernah baca dalam sebuah hadis yang di Riyadhus Shalihin, ya. Di Riyadhus Shalihin yang ketika 3 orang yang terjepit di gua, tertutup pintu gua, gitu ya. Sehingga saat itu ketika mereka hujan, mereka mau keluar dari kampung dan hujan, mereka berteduh dalam gua, ya. Kemudian ternyata gua itu tertutup dengan batu besar. Nah, saat itu 3 orang ini bertanya, ya, agar karena memang itu tadi ya balasan Allah gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu ya, Allah akan memberikan kemudahan ya dan rizki yang tak terduga gitu ya. Betul. Sehingga ditanya ada 3 orang ini. Nah, dari 3 orang ini apa kira-kira amal kalian yang bisa menyelamatkan kita? Ya. Sehingga ada yang menyampaikan bahwa saya seorang anak penjual susu yang berjualan susu, yang ketika saya ingin memberikan susu ini kepada orang tua saya, itu yang dia rasakan bahwa itu benar-benar ikhlas, sampai tunggu bahwa waktu dia ingin memberikan susu dan dia mengembalakan itu jauh dari rumah orang tuanya, tapi karena dia ingin memberikan baktinya kepada orang tuanya dengan susu yang dia perah, ya. Nah, saat itu dia tunggu sampai orang tuanya bangun. Ya, sampai tunggu di depan pintu sampai tertidur. Nah, itu keikhlasan. Sehingga Allah gerakkan batu itu dengan balasan keikhlasan atau balasan kebaikan yang dia lakukan. Satu lagi, ya, ada seorang 2 orang ya, ini ada 3 orang. 2 orang itu, ini dia bahkan sebaliknya meninggalkan larangan Allah. Ya, kalau tadi bukan melaksanakan, tapi meninggalkan ya. Ketika dia ingin berbuat maksiat dengan seorang perempuan, gitu ya, dia teringat ini adalah zina adalah hukum yang dilarang oleh Allah, sehingga dia hampir saja dia berzina, ya, sampai sudah dekat lah gitu ya, sudah dekat. Tapi karena dia tahu bahwa ini
haram sehingga dia tinggalkan. Itu adalah karena Allah sehingga batu itu bergeser. Dan yang terakhir adalah upah yang dia gunakan untuk mengembangkan dengan hewan ternak, dan upah itu dia kembalikan walaupun sudah berkumpul banyak gitu ya. Upah itu terkumpul banyak, akhirnya diserahkan karena Allah gitu. Nah, ini akhirnya mereka terbebas. Maknanya gitu ya, ketika kita melaksanakan keikhlasan dengan benar-benar, Allah akan berikan balasan dari arah yang tak terduga ya. Nah, apa saja kira-kira kiat atau cara ya menumbuhkan perasaan ikhlas? Nah, itu semua akan kita bahas ya Umi ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, sahabat Sat FM jangan kemana-mana, tetap di Oasis obrolan seputar Islam. Perkuat toleransi melalui forum kerukunan umat beragama. Pesan ini disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM masih di Oasis ya, obrolan seputar Islam. Dan tadi kita udah ngobrol seputar ikhlas ya Umi ya. Dan sekarang kita bakal cari tahu gitu bagaimana cara memelihara ikhlas itu sendiri. Silakan Umi. Alhamdulillah ya, kalau tadi sudah kita jelaskan mengenai ikhlas, fungsi keutamaannya daripada ikhlas itu, dan gimana sih caranya menjaga dan menumbuhkan keikhlasan itu. Yang pertama adalah ketika kita merasa bahwa Allah ini adalah yang menciptakan kita, kemudian Allah lah yang kita tempat bergantung kita gitu ya, maka tidak ada rasa sombong, dan tentunya kita akan membutuhkan keberadaan Allah ya, membutuhkan adanya Allah bersama kita ya, sehingga ketika kita merasakan ma'iyatullah, keberadaan Allah bersama kita sesuai dengan rukun agama ya. Rukun agama itu kan ada 3, iman, Islam, dan ihsan ya. Kita beriman sama Allah ya. Beriman maknanya menyadari bahwa eksistensinya Allah ya. Tasdik dengan hati kita, membenarkan keberadaan Allah dengan hati kita, mengikrarkan dengan syahadat kita, dan melaksanakan ibadah itu dengan anggota tubuh kita. Ya. Jadi kalau orang yang dikatakan iman itu berarti dia sudah bersyahadat. Orang yang belum bersyahadat berarti belum beriman. Gitu. Ada orang yang benar mengakui keberadaan Allah, tapi dia tidak bersyahadat, kan belum Islam namanya, gitu ya. Walaupun dia mau bangun masjid, tapi kalau dia belum bersyahadat kan tidak diterima ibadahnya. Begitu juga dengan orang yang dia yakin dengan adanya Allah, dia syahadat, ya, tapi hatinya tidak meyakini. Ya, itu namanya nifaq ya, munafik. Dan ada orang yang bersyahadat, ya, dia yakin adanya Allah, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, itu juga mengurangi keimanannya. Fasik ya, orang yang fasik yang tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, ketika kita menyadari bahwa tentang keberadaan Allah, tentang kebesaran Allah, Allah bersama kita dengan ibadah kita yang ihsan, ya, ihsan itu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Nah, ketika kita merasa ma'iyatullah itu, ya, nah ini harus ada dalam diri kita sehingga kita melaksanakan ibadah itu ikhlas, gitu. Menumbuhkan keberadaan dan kebesaran Allah dalam hati kita, menumbuhkan kebersamaan Allah bersama kita. Pasti Allah kan melihat kita. Jadi walaupun Allah, berarti kita harus ikhlas, gitu ya. Merasa Allah bersama kita berarti Allah melihat
Iya. Ya, bukan hanya Allah, kita tahu kan, Allah kan bukan hanya tahu kita melaksanakan, tapi tahu juga dalam hati kita kan. Iya betul. Allah pasti tahu. Jadi ketika kita merasa keberadaan Allah, ma'iyatullah, ya muraqabatullah, maka ini harus ditumbuhkan sehingga tumbuhlah keikhlasan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ketika kita beribadah, kita harus berdoa, tetap berdoa. Ya, sombong sekali kita ketika kita tidak mau berdoa. Tidak mau berdoa. Tidak membutuhkan Allah berarti kan. Nah, ketika kita berdoa, maka doa kita itu adalah doa yang istiqomah. Maksudnya, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati. Karena keikhlasan itu bukan di mana-mana, di hati ya. Di hati, ya betul. Keikhlasan itu, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang menguasai hati, yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati untuk ketaatan kepadamu. Ya, jadi itu penting, sehingga Allah menguatkan dan mengistiqomahkan kita, untuk tetap ikhlas. Jadi pentingnya kita berdoa untuk apa? Agar Allah tetap memberikan keistiqomahan, keikhlasan dalam hati kita. Ya, ini penting ya, karena yang menguasai hati kita adalah Allah. Makanya hati itu dalam bahasa Arabnya qulub. Ya, qulub itu yang berbolak-balik. Makanya kita tetap dalam, kadang ya, yang mempengaruhi ibadah kita itu adalah keimanan kita. Iya betul. Iya kan? Makanya iman itu kadang naik kadang turun. Kalau ketika iman kita naik, maka ibadah kita banyak. Iya. Ya. Kalau iman kita turun, maka ibadah pun kita mager, malas gerak. Dan juga asal-asalan gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya apa yang harus kita lakukan agar agar menumbuhkan keikhlasan dan menjaga keikhlasan itu adalah mengingat pahala keikhlasan itu. Pahalanya adalah surga. Apa nanti jadinya jadi nggak ikhlas kalau diingat pahalanya? Iya, terkadang kita harus matre ya. Iya sih ya. Karena kita matre. Makanya bukan kata apa ya, doa itu kan membuat kita lebih optimis ya. Ya Allah, Allahumma dakhilnal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Makanya kita itu di dalam surah Al-Baqarah diperintahkan untuk beriman kepada yang gaib gitu ya. Yang gaib itu adalah surga dan neraka contohnya. Surga untuk apa? Memotivasi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Neraka untuk apa? Memotivasi kita untuk meninggalkan atau menjauhi larangan Allah. Dan surga dan neraka ini ya. Walaupun memang surga memang ini kalau kita bilang matre gitu ya, enggak ikhlas, ya ini kita kan memang ditempatkan kalau nggak di surga di neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita di surga kan. Amin. Nah, ini ya motivasi amal ya, agar surga dan neraka itu di pelopak mata kita. Oh, kita mau melaksanakan ibadah, oh ini Allah kasih nih surga. Oh, kita mau meninggalkan ini, zina nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah. Makanya sering kita ingatkan bahwa neraka itu adalah tempat yang dikhususkan untuk litoghina ma'abah. Ya. Neraka itu ditempatkan untuk orang yang toghid. Toghut itu adalah orang yang melampaui batasannya Allah. Melampaui batasannya Allah itu kan artinya neraka itu bukan hanya yang meninggalkan, gitu ya. Bukan hanya meninggalkan, tapi melaksanakan juga. Artinya, meninggalkan larangan Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, ya. Meninggalkan apa yang diperintahkan Allah kan, misalnya sholat kita tinggal. Ya kan, masuk neraka. Melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, contohnya berzina dilaksanakan. Nah, ini
Jadi litogina ma'aba. Toghin itu adalah melaksanakan melewati atau melewati batas. iya melewati batasannya Allah atau melaksanakan larangannya Allah, gitu ya. Kemudian ma'aba itu membangkang, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah itu. Jadi surga dan neraka itu harus ada. Ya, di mata kita ya, yang selalu kita gambarkan surga dan neraka ini, sehingga ketika surga kita melaksanakan perintah Allah itu dengan semangat, dengan ikhlas. Jadi orang yang ikhlas pahalanya surga. Sebaliknya Pak, ya, neraka ini orang yang tidak ikhlas maka warningnya itu neraka itu. Iya. Ya, nah ini. Jadi bagaimana agar kita paham, ya, bukan berarti ini mengurangi keikhlasan, bahwa kita termotivasi, ya, bahwa memang orientasi kita adalah surga, ya, sakinah sampai surga, til jannah ya Bu ya. Sakinah antil jannah. Iya, antil jannah. Iya. Nah, apalagi gimana ya, kalau kita ingin menumbuhkan keikhlasan itu, kalau kita ingin menjaga keikhlasan itu, maka kita harus terus memperbanyak pahala ibadah kita, maksudnya pahala ibadah kita. Iya. Ya, semakin banyak kita beribadah, semakin dilatih keikhlasan kita. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin dilatih keikhlasan kita. Kalau sudah dilatih, terbiasa. Allah bisa karena biasa. Iya. Jadi melatih keikhlasan itu harus. Kalau kita saya nggak ikhlas, nggak usah lah gitu. Jadi akhirnya ketika kita mau dikerjain ya. Gitu. Jadi harus ada latihan, ya, harus kita lakukan. Jadi ketika kita ingat sama Allah, ya Allah, Allah bersama kita nih, gitu. Walaupun memang yang kita lakukan itu kecil, ya, tapi ikhlas karena Allah, maka dibalas Allah. Gitu ya. Nah ini harus kita latih agar ibadah kita itu tetap dalam keikhlasan. Jadi memperbanyak ibadah, sehingga ketika kita banyak ibadah, maka kita akan latih ibadah itu ikhlas karena Allah. Kemudian apalagi ketika kita kita latih agar kita itu tidak takjub dengan diri kita sendiri. Apa itu takjub? Takjub itu merasa diri kita hebat. Takjub, merasa diri kita hebat. Oh, saya kan udah misalnya saya udah banyak loh beribadah. Saya sudah banyak kok melakukan kebaikan. Nah, itu jangan seperti itu gitu. Ya. Jadi kita latih bahwa bukan kita yang hebat, tapi yang hebat itu adalah Allah. Ya. Allah yang membuat diri kita seperti ini. Kalau kita ngerasa hebat, ya, dari mana kehebatan itu? Ya. Itu tentunya dari Allah semata. Jadi bagaimana ya kita merasakan kedekatan Allah, kita merasakan bahwa apa yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, sama dengan obat hati ya, tumbuh hati, lagu tumbuh hati itu ya. Kita ini ya, kita selalu ketika ada orang yang bisa kita temani dan dia kita lihat baik ya, dan benar-benar ikhlas, ya, maka itu harus kita temani. Ya, kan ada perumpamaan ya, kita berteman dengan minyak wangi, maka dengan kita akan orang yang menjual minyak wangi, gitu, ya. Maka kita ikutan wangi. Maka kita jadi orang, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita kecipratan wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan pandai besi, maka kita kecipratan apinya. Gitu ya. Jadi untuk memilih teman, ya ini penting, bukan hanya untuk kita ini, apalagi untuk remaja kita gitu ya. Teman itu paling penting karena kata Rasulullah SAW, ya,
seseorang itu dilihat agamanya dari kholilnya, dari temannya. Kalau teman agamanya baik, maka dia akan baik. Ya, jadi memilih teman itu. Ketika kita melihat, oh temannya kok kayak gini, berarti orangnya kayak gitu. Pasti berarti satu frekuensi ya semuanya. Iya, ya bukan berarti seperti itu, tapi kebanyakan ya. Iya, kebanyakan teman itu tergantung temannya siapa gitu. Sehingga insya Allah orang yang ikhlas itu akan menjadikan diri kita juga ikhlas. Ketika kita berteman dengan orang yang ikhlas, itu akan menjadikan diri kita ikhlas. Ya, mari bersama-sama kita cari teman yang ikhlas, penjual minyak. Ya, Miss. Oke deh, itu dia sahabat Sat FM obrolan kita di siang hari ini di Jumat yang penuh berkah ini. Tentunya sahabat Sat FM semoga bermanfaat tentunya, dan semoga juga menambah semangat kita ya Umi ya, menumbuhkan sifat ikhlas terutama dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sat FM, demikian Oasis edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan mohon maaf untuk kesalahan kata. Nisa pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.